Orang yang tidak tahu mereka punya masalah, banyak nggak? Banyak, nggak tahu kalau punya masalah. Gitu kan ya? Lalu yang kedua apa? Orang yang tahu dirinya punya masalah dan tidak merasa punya masalah. Banyak juga nggak? Internal ada nggak begini? Yang ketiga, orang tahu dirinya punya masalah dan belum sadar masalahnya. Kalau ini tidak merasa, ini belum sadar punya masalah. Banyak juga? Lebih banyak. Lebih banyak malah ya. Lalu berikutnya, orang tahu dirinya punya masalah tapi tidak tahu harus melakukan apa. Tahu sih, oh iya gue salah, tapi gimana ya caranya? Nah, ini sudah lebih positif ya. Kalau yang ini kan masalah banget nih. Terutama yang paling masalah mana? Yang paling, apa, bukan masalah ya, tapi yang paling merusak lah. Nomor 2, ini yang paling besar nih. Kalau ini, dia belum sadar itu dibuat masalah. Dia nggak sadar bahwa tindakan dia itu membuat orang lain bermasalah. Tapi kalau ini, tidak ngerasa kok. Paling benar, nah ini orang susah nih untuk diperbaiki, gitu ya. Kalau ini sudah mulai ada inisiatif, oh iya ya, memang ada masalah sih gua, tapi gua gimana ya cara nyelesainnya, nggak tahu, gitu ya. Yang berikutnya apa? Orang tahu mereka punya masalah dan tahu harus melakukan apa. Ini sudah mulai orang tobat, ya kan? Udah mulai, oh iya, gua harus berubah nih, kalau nggak kacau nih hidup gua nih, ya. Yang terakhir, orang tahu mereka punya masalah dan ingin segera masalahnya diselesaikan. Nah, ini orang yang progresif. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini juga bisa berkaitan dengan pihak di eksternal nasabah kita, juga di internal. Ya. Saya setuju, komunikasi itu penting. Ya. Kadang-kadang orang nggak sadar itu bukan karena dia nggak sadar, karena dia tidak pernah ada yang menyampaikan. Makanya saya setuju. Ya, ini serba salah nih ya kalau di iklim di Indonesia nih ya. Kayak komunikasi aja ya. Kita ini kan orang yang terbiasa dengan apa? Kadang bukan, kalau komunikasi sering kali apa? Ewoh pakai woh. Ah, daripada nanti konflik, gua diem aja deh. Nah, cari aman. Ya. Padahal di industri yang cepat seperti ini, komunikasi itu harus segera saset. Ya, jadi nggak bisa nahan-nahan. Jadi seringkali problemnya di komunikasi, saya lihat ya, saya amati di banyak perusahaan. Muncul miskomunikasi itu bukan karena orangnya punya niat jahat tuh enggak. Niat jelek tuh enggak, tapi karena kewo. Aduh, gue sampein nggak ya? Nanti jangan-jangan ribut. Nanti jangan-jangan gini. Jadi kebanyakan takut jangan-jangannya. Akibatnya apa? Ya udah gue nggak ngomong dah. Biarin aja deh. Sambil ngamati nanti. Kejedot. Udah cuek aja gitu. Wah, nyata begitu nggak kadang-kadang? Nah, ini yang nggak sehat. Ya. Makanya kita harus membangun yang namanya apa? Asertif. Siapa yang kenal asertif? Mungkin istilahnya agak kurang familiar ya dengan kita ya. Sebenarnya asertif ini, ada yang namanya pasif, ada yang namanya agresif. Nah, kalau ini kenal ya istilah ini ya. Karena kita nggak biasa tuh, kita tahu dimensinya orang yang agresif dan orang yang pasif. Di tengah-tengah ini asertif. Kalau agresif, ini bawaannya gimana? Oh, perang. Oh, ini pejuang perang bener nih. Apa-apa ribut nih. Nah, ini orang agresif. Ya kan? Kalau yang ini, orang yang memposisikan jadi keset. Ah, udah deh. Ya udah, gua memang begini nasibnya. Nah, ini juga nggak sehat. Yang ini bisa masalah ribut sama orang, yang ini bisa depresi. Yang sehat itu orang yang asertif. Kalau merasa saya harus bicarakan, saya ngomong. Tanpa terlalu takut dengan reaksi orang lain. Nah, ini harus dibangun sebenarnya nih. Ya, banyak nggak dari bawahan kita kadang-kadang, ya sudahlah, daripada gue lapor diomelin atasan, gue diem aja deh. Coba saya tanya, kalau atasan menganggap bahwa diemnya bawahan itu safety buat dia, tapi di balik itu ada problem besar nggak? Informasi tidak tersampaikan dengan segera. Kondisi apa adanya tidak tersampaikan dengan segera.
Akibatnya, Hah? Sebelum hipertensi, benar hipertensi? Enggak, masalahnya akibat tadi bawahan takut ngomong ke atasan karena takut disalahin. Saya merasa, oh kan diem aja berarti nggak ada masalah toh. Atasan menganggap diem, bawahan nggak ada masalah. Bawahan menganggap diem itu karena supaya nggak ribut. Tapi ada potensi apa di situ? Bukan dalam kerja. Masalah besar muncul. Betul nggak? Karena apa? Coba kita lihat ya. Kalau kita bicara, taruhlah bicara klaim aja. Kan itu informasi bergerak cepet kan? Cek, 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 cek. Kalau semua orang nahan diri untuk nggak ngomong, hanya gara-gara wah pakai nggak enak, takut ribut dan lain sebagainya, masalah nggak selesai, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan? Customer. Apa sih ini kok lama bener sih? Ya Bu ya sebentar ya. Ini soalnya lagi sibuk bagian ininya. Bukan sibuk nggak ini, tapi sibuk karena dia nggak berani ngomong, nggak berani menyampaikan. Ini kekacauan ini yang harus kita. Makanya saya setuju. Kita harus bangun yuk asertif. Ya. Tapi untuk bisa asertif, kita perlu apa? Lingkungan yang aman dan sehat. Nah, gitu ya. Kalau ada bawahan ngomong sama kita terus kita omelin, akhirnya bawahan kesel atau dia berpikir udah nggak usah ngomong deh. Jangan salahkan bawahan, tapi salahkan sikap kita sendiri. Ya, yuk bangun satu lingkungan. Ada masalah kita ngomong bareng-bareng, enak nggak enak, suka nggak suka, tapi inilah faktanya, yuk kita beresin. Nah, pola bekerja seperti itulah yang sehat. Coba lihat, nggak ada hard feeling, nggak ada sakit hati, semua selesai, semua beres dan sebagainya. Ya, asertif. Karena kadang-kadang jadi orang pasif juga salah sendiri loh. Karena dia diem aja, pasrah aja, nggak mau ngomong, takut ini, takut itu, akhirnya dilindes. Jadilah keset, jadilah stres sendiri. Hah? Jadi diam mas itu salah ya? Salah. Dalam dunia industri, talk, komunikasi yang sehat, ngomong, asertif. Silent is gold itu hanya ada di rumah tangga. Kalau di dunia kerja jangan Pak. Karena di industri itu kita harus ngomong, apa-apa ngomong gitu ya, nggak bisa dipendem dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, aduh, dia lagi sibuk nih, kayaknya nggak enak gua. Nah, kadang-kadang repot nih. Terus gimana kira-kira kalau begitu? Yang penting saya sudah sampaikan. Pak, mohon maaf, ada informasi begini, bisa begini nggak Pak ya? Wah, jangan sekarang deh. Oke, nggak apa. Tapi saya sudah sampaikan. Jangan pakai pikirannya sendiri. Kayaknya, mungkin, sepertinya, barangkali, nah ini bahasa yang bahaya, uang belum dicoba, kau udah overthinking kemana-mana. Nah itu yang rada, saya nggak katakan itu jelek ya, tapi kadang-kadang itu juga jadi menghambat. Ya, gara-gara situ, nanti lihatin atasan kita misalnya, oh lagi nggak enak mukanya nih, nanti aja deh, jam 2 jam, 3 jam, masih nggak enak nih, 4 jam, 5 jam, sementara CS lagi dikejar-kejar customer nih. Mbak, gimana Mbak? Sebentar ya, gue lihat ekspresi bos lagi kacau nih. Gimana ya? Udah kacau balau semua. Ya, kita harus ingat loh ya, kalau teman-teman berorientasi kepada nasabah, nasabah first, customer first, yang internal harus diabaikan. Demi siapa nasabah? Nah, ini kalau belum sampai ke ranah itu, masih takut bos, takut atasan, hati-hati loh. Akhirnya nggak sehat nanti. Yang dikorbankan customer. Padahal customer yang memberikan kita gaji. Kebayang nggak kacau balaunya struktur sistem kalau kita nggak mulai dari hal yang sederhana seperti itu. Jadi gini, kita harus ngelihat dua sisi ya. Ketika menjadi seorang customer service gitu kan ya, harus bersikap apa? Wise. Bijaksana. Jangan innocent. Jangan naif. Karena dunia kita ini dunia yang tidak semua orang baik-baik saja. Ya kan enggak? Ada orang yang punya kecenderungan mencari celah gimana caranya gue cari keuntungan dari perusahaan. Ada banyak juga. Ya kan? Nggak bisa dipungkiri. Makanya kita nggak boleh, harus tetap wise ya, bijaksana. Tahu, peka melihat nih orang niatnya bagus atau enggak ya. Ini niat jelek atau enggak. Bahkan sekarang itu kalau nih ya, saya ada satu tim ya, dia belajar grafologi ya. Grafologi itu dari tanda tangan udah kelihatan nih. Ada yang something wrong dari orang ini. Itu teman-teman ya. Jadi
Jangan naif, jangan polos gitu ya, jangan terlalu innocent bahwa oh semua orang baik, konsumen baik. Enggak, ada loh. Enggak, jangankan konsumen di luar, nasi luar. Di teman kita juga enggak. Mungkin 1-2 ada loh. Ya. Saya tahun 2010 mengikuti seminar besar yang namanya psikopatologi. Psikopat nggak? Wah, kalau psikopat tahu ya, psikopatologi. Itu dari Singapura, dari Australia, semua ahli-ahli psikopatologi jalan, ya. Dan mereka mengungkapkan apa? Dari populasi 1.000 orang, itu ada kurang lebih 10 orang yang punya kecenderungan psikopat. Ini yang psikopat, asli psikopat loh ya. Ada lagi yang ranah lebih ringan, itu sosiopat. Kalau sosiopat lebih ringan. Ya, cuman orangnya aneh gitu ya, orangnya sering nggak ini sama. Tapi kalau psikopat, itu punya reputasi kriminal. Dan yang hebat apa? Dari sekian banyak populasi yang diutur, itu bukan dari orang level bawah. Dari orang level atas, semua lengkap. Dan kecenderungan intelijensinya tinggi. Bahwa customer kita harus peka nih nanti nih. Mungkin ilmu grafologi saran saya ya, teman-teman yang nanti banyak berhadapan dengan underwriting segala macam, ya harus peka juga. Lihat nih orang ada kecenderungan, nggak kelihatan loh itu. Dari tekanan garis pada saat ngisi, dari tekanan ada bentuk huruf dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bicara tentang service mindset, teman-teman ya. Kalau kita bingung lihat bahwa wah, berarti semua orang itu jahat, gitu ada juga gitu kan ya. Wah, kita gimana jadi customer service ya? Mulai orang curiga, bawaan parno gitu ya. Paranoid, jangan-jangan ada juga tuh. Saya pernah dengan kasus begitu, Pak. Semua paranoid dianggapnya, suami, istri, anak, ibu, bapaknya semua paranoid tuh. Terus saya bilang, ibu kok sampai berpikirnya gini? Nggak tahu, Pak. Semua ngerasa orang pengen membunuh saya. Wah lah, ini udah repot ini urusannya gitu ya. Yuk kita singgah kali ya. Tapi minimal tetap kita berpikir positif tentang customer. Lalu yang kedua, orang yang paling penting sebagai personal. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita menganggap ini sebagai apa coba? Kalau kita berjualan pada orang. Menganggap nasabah atau customer sebagai objek. Dalam tahap tertentu, is okay. Itu pekerjaan kita, jualan. Tapi dalam batasan tertentu, kita harus masuk ke ranah yang lebih tinggi, yaitu bahwa mereka adalah personal. Ya. Saya bersyukur sampai sekarang saya punya klien itu ada yang loyalnya saya bertahun-tahun ya. Karena saya tidak menganggap mereka sebagai objek, tapi sebagai subjek. Cuman konsekuensi apa? Ditelepon tengah malam. Pandai, gue mau beli mobil nih. Cocoknya Innova, mobil nanya ke saya. Serius Pak, ini klien nih. Ini kenapa ya? Tapi saya pikir-pikir, ya sudah, karena kita sudah akrab, kenal, sebagainya, ya fine-fine aja toh. Kita juga sebagai teman. Nah, kita harus bisa sampai ke sisi itu tuh. Ya. Kalau kita mau punya customer yang loyal. Mereka tidak tergantung kita, kitalah yang bergantung pada mereka. Dengan iklim kompetisi, ingat tuh ya, sangat mudah mereka pindah ke lain hati. Wow, cepet banget tuh. Kecewa di sini, pindah. Jadi jangan kita bangga, bro. Wah, tenanglah, branding kita sudah kuat. Nanti, Pak, ya, sangat mudah orang pindah ke bidang apalagi di lain tempat pakai diiming-iming ya, iming-iming. Mungkin kalau dari si regulasi ya gitu-gitu aja, tapi iming-imingnya si salesnya kan hebat-hebat, Pak, sehingga orang weh gitu kan ya. Apalagi tadi orang membeli lebih banyak aspek emosional. Nah, gitu ya. Terus customer bukan pengganggu pekerjaan kita. Siapa di sini masih merasa, aduh ini lagi, si bapak ini lagi, aduh ini lagi yang nelpon. Nah, hati-hati Pak. Ya, customer itu adalah bukan raja. Saya nggak setuju juga customer raja. Ya, customer itu, kalau saya lebih ngeliat customer itu adalah orang yang perlu kita hargai. Tapi bukan dia segala-galanya, nggak juga Pak. Customer kadang-kadang suka ngaco juga dia, suka ngarang juga gitu kan ya. Jadi kita mesti ini. Nah, ini kira-kira mindset yang harus kita bangun. Lalu, customer menentukan sukses sebuah perusahaan dan para pekerjanya. Ya, suka nggak suka. Makanya saya bilang tadi, sekarang mulai jangan sekali-kali berpikir, saya digaji perusahaan. No, nggak ada perusahaan yang bisa gaji kalau tidak ada customer. Yuk pahami itu. Sehingga kita tahu ujung pangkal dari semua tindakan kita adalah membuat customer satisfaction.
Ya, hanya budaya di beberapa perusahaan budayanya terbalik tuh ya. Ya kita masih bos oriented, betul nggak? Kalau bos udah ngomong ngajak meeting, oh, Bu maaf ya Bu ya, kita ada ini Bu sebentar, customer nomor 10. No, ya perusahaan yang sehat, kalau udah customer nelpon, customer minta, itu mau meeting sehebat apapun di perusahaan stop. Saya kalau di kantor saya kecil ya, nggak sebesar ini ya, jumlah karyawan nggak sedikit. Tapi udah customer bilang nelpon, Pak bisa begini nggak? Stop meetingnya nggak jadi. Karena bagi saya tahu, oh satu-satunya yang menghidupi perusahaan saya adalah customer. Nah, itu ya. Lalu, customer bukan orang luar, mereka bukan bagian dari bisnis kita. Gitu ya. Jadi customer itu ya bukan sebagai pihak luar yang cuma lewat doang, itu minum kopi, enggak. Apalagi di bisnis kayak gini kan sepanjang hidup ya berarti ya. Dia akan jadi bagian dari kita. Ya. Mempertahankan customer lebih bernilai dibandingkan cari orang yang baru setengah mati loh Pak. Harus mulai dari awal. Ngomong dari awal, panjang lebar. Dibanding yang sudah kenal, yang sudah beli produknya. Begitu dia happy, oh udah. Ya udah berikutnya deh, ini anakku yang ketiga deh. Pendidikan juga, bisa nggak? Nah, kan harusnya gitu. Ya. Menurut saya mesti hati-hati nih. Kalau teman-teman merasa produk kita inovatif, nanti dulu. Kata siapa inovatif? Dalam sedetik bisa ditiru oleh orang lain. Yang kedua, bicara tentang proses.